saya persilakan. Shalom semuanya. Saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan yang sekali lagi terjadi dalam hidup saya. Sebagai seorang pelajar, saya sangat bahagia ya mendengar
janjinya sungguh indah seperti pelangi. Saudara, masih siap memuji nama Tuhan? Semangat, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan kita siapkan hati kita. Bahwa Allah tak akan mengecewakan kita. Dia Bapa yang setia.
menyalurkan persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau perkenankan setiap kami, dan Allah Kudus bertolong setiap kami, berikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang taat, dan kemauan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan firman pada sore hari ini, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih BL, pemain musik, kalian keren semua. Terima kasih. Ternyata gembalanya mau repot-repot. Baru tahu kalau gembala terus mau repot-repot gitu ya. Minta tolong. Ya. Bapak itu yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Winopo. Saya mengajak keluarga saya tercinta. Ya, ada istri dan kedua anak kami yang cantik-cantik. Boleh berdiri sebentar supaya jemaat GPIA ini mengenal. Nah itu, jangan salah ya. Istri saya masih muda. Anak-anak yang kelihatan tuh tambah tua gitu, karena banyak-banyak masih mikir gitu. Nah, hari ini judul khotbahnya ini soal prioritas hidup. Kira-kira mau ngomong apa saya ini? Kan jadi bingung ya. Saya buka masker dulu biar Bapak Ibu tahu betapa gantengnya saya. Tolong jangan jatuh cinta karena ada istri saya ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, jangan dengar khotbah dulu, lihat gambar yang di sini aja. Bapak Ibu perhatikan bahwa itu selalu berubah-berubah. Kelihatannya ada kotak satu, bukan katok, bedakan ya, antara kotak dan katok, jangan salah ya. Kotak ini selalu berubah-ubah. Demikian juga sebetulnya kehidupan kita dan prioritas kita. Ada yang percaya? Ada yang tidak? Saya mau tanya dulu. Mohon izin, saya mau tanya. Ada anak kecil satu ini. Terima kasih sama Tuhan. Ya, namanya siapa tadi? Monica. Kamu artis ya? Oh, bukan. Cita-citanya apa? Dokter. Ya. Ini coba dengerin ini. Namanya siapa? Siapa? Namanya gini Bapak Ibu. Punya cita-cita enggak? Enggak. Susah ya. Kita lebih berani yang cewek ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mendengarkan di Monica. Itu cita-cita jadi apa? Dokter. Tahu dokter? Didodok gemeter. Itu dokter katanya ya. Cita-cita itu seperti mimpi, seperti harapan, seperti sesuatu yang mau diraih. Itu hal yang utama yang mau diraih. Makanya Monica tadi langsung ngomong, cita-citanya dokter. Karena mungkin Monica ketemu dokter yang baik. Ya, terus dia pikiran nanti bisa nolong ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, termasuk jemaat di ini gitu ya. Nah, ini cita-cita, ini jadi prioritas, ini dikejar Bapak Ibu. Nah, masalahnya cita-cita anak-anak ini berbeda-beda. Oke, nggak ada yang sama. Serius nggak ada yang sama. Ya, kenapa nggak ada yang sama? Karena dipengaruhi latar belakang keluarga, dipengaruhi orang tua, dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi sekolah, dipengaruhi imajinasi segala macam. Ini menyebabkan seseorang punya cita-cita yang berbeda-beda.
Nggak percaya? Percaya tak? Waktu SD, berarti kan Bapak Ibu prioritasnya apa hidupnya? Cita-citanya pengen lulus. Oh iya benar. Kalau nggak lulus nanti orang tuanya marah. Nanti kalau sudah SMP, beda lagi cita-citanya. Oke? Prioritasnya berarti berbeda. Berbeda. Nanti ini sudah SMA beda lagi. Beda lagi. Pertanyaannya, kok nggak konsisten? Kok nggak terus gitu ya? Monica mau jadi dokter ya nak? Betul ya? Nanti sekolah di arsitek ya? Gak ngerti Pak. Tapi oh jadi ini ya, tapi salah gitu loh ya. Ya kalau mau jadi dokter sekolahnya di manajemen gitu. Salah juga. Enggak, maksudnya manajemen ini duitnya dokter. Jadi kayaknya jadi dokter biar orang lain kamu ngitung duitnya aja gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini jadi masalah besar. Soalnya kita orang Kristen, ini juga punya prioritas yang berbeda-beda. Karena kondisimu yang menyebabkan dirimu membuat prioritas yang berbeda. Contoh, ketika engkau miskin, cita-citamu percaya Yesus untuk apa? Jadi kaya. Oke? Nah kalau sudah kaya mau jadi apa? Nah, mulai bingung kan? Sudah dikasih kekayaan sama Tuhan, terus mau jadi apa? Mau jadi miskin lagi Tuhan, biar terus kaya lagi nanti, kan tidak mungkin gitu. Ya, ini jadi masalah. Kalau sudah selesai sekolah apa? Impiannya, prioritasnya apa? Menikah, nggak nyari Tuhan, tidak percaya sama saya. Kawin C pokoknya ya. Ada yang belum menikah? Anak saya nggak usah ikut tanda tangan karena saya tahu belum menikah. Pak kan belum menikah. Sudah menikah yang tadi yang ini sudah menikah? Sambil? Sudah Pak. Belum, Pak. Oh belum? Tapi sudah mau? Enggak mau. Enggak mau apa belum? Nah bingung kan? Ini pertanyaan debat jadi itu saatnya prioritasnya bingung. Bapak Ibu terus pikir ini bahagia gitu? Tidak. Ini suge setengah mati. Dari mau suge sumber langit. Bayangin ini putra mahkota. Ini rakyat jelata. Duduk jelantah itu minyak soalnya ya. Jadi jangan salah ngomong. Ini putra mahkota, ini rakyat jelata. Menikah, mbok pikir bahagia. Enggak, ternyata Bapak Ibu. Jadi apa? Prioritasnya mungkin salah. Saya ngomong bukan pasti, mungkin salah. Oke? Kalau sudah menikah, pengen kerja. Kerjanya macam-macam. Gue tuh salah satu tadi jadi dokter ya Mon ya. Nanti di sini ada, tapi itu yang dorong pasien ini, yang dorong pasien. Nah, gitu. Ya, pengen jadi artis, pengen jadi polisi, pengen jadi kerja di sini. Salah nggak kira-kira Bapak Ibu? Salah nggak? Kok nggak nyari Tuhan? Nah, kan bingung kan akhirnya tuh. Perlu kerja apa perlu nyari Tuhan Yesus? Coba jawab sekarang. Nggak bisa, namanya prioritas kok yang utama kok. Akhirnya terus kita terpaksa, ya memang Tuhan Yesus terus nggak apa, kan nggak boleh gitu. Kok melok terpaksa? Sudah mulai paham ya? Kok terpaksa ikut Tuhan Yesus? Pak, itu kapan menikah? Saya jadi keterusan ini. Belum ya? Hampir ya, terima kasih sama Tuhan. Nah, terus kalau mendengarkan firman Tuhan, prioritasnya gimana? Ayo coba ngomong. Kalau mendengarkan firman Tuhan, prioritasnya di pembicaranya apa di Tuhannya? Caranya. Susah loh. Nah, inilah kita kadang-kadang mengalami dilema-dilema atau kesulitan-kesulitan yang terus kita ngomongnya seolah-olah gampang. Makanya jadi orang Kristen itu sulit, Bapak Ibu. Serius yang mau sulit. Jangan lihat orangnya, lihat Tuhannya. Orangnya brengsek kok lihat Tuhannya. Apa enggak Tuhannya lebih brengsek dari orangnya ini nanti? Nah ini dilema ya.
Banyak orang yang ngomong sifatnya wacana. Paham ya, wacana itu hanya sok ngomong doa itu kita mesti damai, padahal enggak, itu wacana-wacana. Ya, nah persoalannya ketika kita sudah semua itu, kenyataannya seperti ini. Ini sesuai dengan cita-cita enggak? Ada yang orang punya cita-cita repot kayak gini KBG-an? Enggak ada. Enggak kepingin. Tapi realita berbicara lain. Sudah bayangkan yang ibu-ibu? Loh, istri saya juga sempat seperti ini Bapak Ibu sebelum ada sukacitanya ini benar. Banyak mengeluh, nah bapaknya gimana? Ya, ya tak? Bapaknya apa ya? Kan gitu, ya tak? Pak, jangan tersinggung, ya tak? Kita ini makhluk yang dimuliakan sama istri, ya tak? Tapi itu Alkitabiah Bapak Ibu. Maksudnya Alkitabiah gimana? Nah, ini persoalannya. Kalau zaman Israel dulu, perhatikan ya, makanya di Amsal 31 itu ditulis banyak orang. Suami yang berbahagia itu gimana? Yang istrinya bangun pagi, nyediain makan, ngatur pembantu. Suaminya gimana? Oh udah, duduk di depan pintu gerbang sama tua-tua jagongan. Loh, ini Alkitabiah loh ya, jangan dibantah, tapi sekarang nggak boleh. Karena nggak ada pintu gerbang, paham? Yang ada pintu rumah. Nah, dulu pintu gerbang itu batas kota gitu loh. Jadi di situ selalu duduk para tua-tua kota itu. Kenapa? Kalau ada masalah terjadi, entah sekecil apapun, dibawa langsung kepada tua-tua untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, suami-suami yang berbahagia kata Alkitab jagongan sama para tua-tua kota. Gitu. Sekarang nggak ada, ya. Jadi jangan berharap. Oke? Ini gambaran kehidupan realita. Kelihatannya nanti kalau kerja enak, begitu sudah masuk kerja, ribetnya setengah mati. Ternyata gini, ternyata gitu. Anak saya ngalamin itu yang besar. Bayangannya indah, surga, begitu masuk setengah neraka. Oh, surganya dan nerakanya, surga bolak-balik gitu terus ya. Wow, ribet. Inilah realita kehidupan. Pertanyaannya, prioritas hidup kita gimana? Selalu itu saja. Entah dirimu masih bujang, walaupun bujang lapuk istilahnya. Entah dirimu sudah berkeluarga, entahkah dirimu sudah lama berkeluarga. Ini yang jadi permasalahan hidup. Yeremia menuliskan dengan indah sekali kehidupan kita. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. mengeluh itu basa Jawa ini sambat. Kenapa banyak orang sambat? Karena prioritasnya salah. Oke? Mau nikah nanti kalau sudah besar, kalau udah jadi dokter, jadi pedagang nggak apa-apa nanti ya. Udah harus jadi dokter, serius. Dokter itu mahal sekolahnya. Ya, kalau kamu pinter sundul langit gitu nggak apa-apa masuk situ. Tapi kalau pintermu biasa-biasa saja kamu sekolahnya nggak usah dokter. Ya, jadi bidan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti tergantung Tuhan panggil kamu di mana tempatnya. Ini cuma cita-cita gitu maksudnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya saya katakan di awal cita-cita itu selalu berubah-ubah. Sudah punya cita-cita apa? Setelah tadi nggak jadi keluar kota? Nggak punya cita-cita? Oh sudah hilang cita-cita. Gara-gara tadi tertekan hidupnya, makanya itu sambat gitu. Kami nyanyi seperti pelangi sehabis hujan. Oke? Ya itu Tuhan. Ya, ini penting gitu. Kita harus sadar prioritasnya gimana. Yang muda sama yang bapak pakai gembala sama enggak prioritasnya? Beda. Yang tua sini pokoknya anak-anak wis nang kawin kabeh, wis
oleh jodoh, duit putu sing ayu-ayu sing ganteng. Coba yang anak-anak belum menikah masuk mau cita-citanya gitu. Pokoknya anak-anak belum punya anak ngomong anak gitu. Nah itu berubah terus sampai kapan? Sampai nanti. Jadi jangan ngomong nanti kalau tiba-tiba kalau kalian semua di tempat ini masih ikut bergabung dan ngumani nanti mau nikah ini jadi misalnya jadi juragan, ingat satu hal, ini prioritasnya berubah. Karena kita tahu dengar tadi Monica ingin jadi dokter. Nah, oke. Nah, kenapa orang-orang yang tahu soal dosanya? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realita. Nah, Yeremia ini menuliskan mengenai ratapan ini adalah ratapan terhadap Yerusalem. Karena saat itu banyak nabi-nabi palsu bernubuat bahwa Yerusalem akan selamat dan lain sebagainya. Ternyata diserang sama kerajaan Babel. Oke? Nggak sesuai dengan ekspektasi kalau bahasa sekarang. Ekspektasinya, oh ini enak ini. Ternyata kenyataannya. Makanya banyak orang sambat. Banyak orang mengeluh karena nggak sesuai dan prioritasnya jadi salah, jadi ngawur semua. Ini situasional ya, tapi jadi kita punya persepsi, punya prioritas gitu istilahnya. Ternyata nggak sesuai. Nah kita jadi mengeluh. Nah persoalannya kenapa kok nggak mengeluh dosamu ini kata Yeremia gitu, ya nanti ada hubungannya. Ternyata dosa itu di mana sih awal mulanya? Keluhan tadi, cita-citamu tadi, ini di mana asalnya, termasuk dosa tadi. Sudah ngerti gambar ini? Pasti Pak Gembong, ini soal logika, bukan? Karena saya kebetulan belajar logika, tapi bukan soal logika. Semua hal itu semua adanya di pikiran. Jadi ya, kalau kau punya prioritas, kau punya keinginan, nomor satu sumbernya di pikiran. Dosa pertama terjadi karena pikiran. Setan mempermainkan pikirannya Hawa, sehingga Hawa berpikir dia akan sama dengan Allah. Jadi ya, Hawa berpikir dia akan sama dengan Allah. Akhirnya dosa. Nah, ini kerennya Alkitab kita kalau kita belajar. Ya, memang nggak ada ditulis di Kejadian pasal 3 nggak ada. Karena pikirannya Hawa berdosa nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, keinginan itu dari sini turun ke sini terus gini. Nah, gitu loh maksudnya. Tahu ya? Dari pikiran turun ke hati terus tingkatkan. Ya, hati-hati. Jadi pikiran dulu. Nah ini penting, Bapak Ibu. Penting kita tahu supaya nanti prioritas kita nggak gampang istilahnya berubah-ubah terhadap Kristus. Oke, supaya pikiran kita, prioritas kita terhadap Kristus tidak gampang berubah-ubah. Walaupun usia kita berubah-ubah setiap saat. Loh, kok setiap saat? Lah, Bapak Ibu yang duduk di sini sudah tua setengah jam. Kalau yang tadi jadi jam 4. Betul? Iya. Betul? Iya, yang tadi jam 4 umurnya berapa? Ngerti maksud saya ya? Kita duduk di sini aja 10 menit sudah lebih tua 10 menit gitu. Jadi nggak usah bingung. Ini realita gitu. Kita baca sama-sama. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus? Maaf, kelihatan ya? 2, 3. Tetapi kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang setia kepada Kristus, sama seperti Hawa yang percaya kepada itu diberikan. betul tak pikiran tak? Betul tak pikiran tak? Paulus ngomong sama jemaat di Korintus.
Kenapa Paulus mengingatkan jemaat di Korintus? Karena jemaat di Korintus ini full dengan dosa yang asalnya dari pikiran. Makanya Paulus ngomong, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari apa? Yang sejati kepada Kristus. Nah ini persoalan. Makanya pikiran kita ini mesti hati-hati, karena itu nanti menentukan prioritas hidup akan teguh atau tidak. Jelas sampai di sini teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai seperti SpongeBob. Ini saking gambarnya tidak jalan, mesti ini jalan. Ini SpongeBob jalan, otaknya dilepas terus dibuang. Serius ini SpongeBob ini kenapa nggak jalan? Ada masalah? Tapi sentimen sama saya enggak. Saya khawatir operatornya sentimen diberhentiin, gitu terus. Kamu nggak sentimen sama saya? Oh enggak, terima kasih. Ini sebetulnya SpongeBob ini gambarnya otaknya dibuka, kepalanya dibuka, otaknya terus dibuang sama. Kembali lagi. Artinya Mas SpongeBob nggak mau pakai, Squidward nggak mau pakai otak karena ini nggak mau mikir, buang aja. Bawaan menghadapi SpongeBob sebetulnya dia ini, gitu. Ganggu SpongeBob terus kaki ke SpongeBob untung terus jadi bawaan ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya prioritasnya bisa teguh? Apapun yang kamu lakukan, tolong fokuskan, prioritaskan memuliakan Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan. Nah, mulai susah toh? Memuliakan Tuhan sama menyenangkan Tuhan itu hal yang sangat berbeda. Kenapa? Kalau Tuhan perlu disenangkan, artinya Tuhan tidak punya kesenangan apapun. Tapi kalau memuliakan Tuhan, bukan berarti Tuhan belum mulia. Jadi, kenapa? Alkitabmu tidak pernah ada tulisannya menyenangkan Tuhan. Tapi kalau memuliakan Tuhan, ada. Sampai di sini sudah mulai jelas. Kenapa bukan menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan tidak perlu disenangkan. Kenapa harus memuliakan Tuhan? Karena itulah prioritas hidup dan hidup. Itu persoalannya. Ya. Jadi beda. Apa saja? Yang nomor satu mesti taat. Kenapa kita mesti taat itu nanti memuliakan Tuhan? Karena Yesusmu dan Yesusku, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, karena dia mempermuliakan Allah. Ingat ya, taat. Taat itu gampang atau susah? Gampang. Lebih susah yang ini, yang setia. 2 Korintus ini, sekali lagi Paulus ngomong, kita ini surat pujian yang ditulis dalam hati, yang dikenal karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan Paulus, yang ditulis oleh pelayanan Pak Gembala. Jadi ingat, kita ini surat Kristus, ingat itu, ditulis oleh pelayanan orang-orang yang melayani di tempat ini. Oke? Jadi kalau engkau taat, engkau akan terlihat. Pasti. Yang kedua, setia. Setia ini lebih kepada tindakan. Kalau taat tadi
Mungkin ya kita mendengarkan ini orang melihat kita sudah taat. Mendengarkan khotbah, Bapak Ibu datang ke ibadah, ini sudah bisa dianggap taat. Tapi kalau setia itu diuji oleh waktu. Amin. Jadi ya, setiap itu diuji oleh waktu. Jadi kalau mau berbicara kesetiaan, kita disuruh nunggu, ya nunggu sampai mati, sampai tinggal terowongan nunggu itu setia, bukan taat. Beda kan? Makanya Yesus di dalam dunia ini ketika dia melayani, dia taat dan setia. Perintahnya, engkau harus mati, Yesus kata Allah Bapa, Yesus taat, setia menjalani. Ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya. Ini setia ini, ya rajin ke gereja maksudnya gitu loh ya. Orang-orang ini jangan rajin ke mall. Nah ini gerejanya di mall, ya sudah rajin ke gereja dan ke mall gitu. Kan gampang tuh ya. Tapi jangan rajin ke mall dan ke gereja, beda. Rajin ke gereja dulu baru ke mall. Ya, ini khotbah sampai jam 7 supaya nanti kita langsung makan malam di saya waktu apal di junction ini gitu ya, karena ini dulu saya sering kesini gitu. Hartono waktu itu masih kecil gitu. Bukan Hartono, ini Hartono itu untuk elektronik maksudnya. Maaf kalau ada yang namanya Pak Hartono di sini. Nah, apalagi kesetiaan itu dibuktikan baca Alkitab. Saya nggak ngomong orang Kristen harus rajin berdoa, salah. Kenapa? Karena otomatis kasih makanan, ya otomatis doa. Paham? Tapi punya handphone diisi Alkitab, gak bilang diwocok. Serius? Coba dikasih makan, langsung berdoa. Terima kasih Tuhan. Kasih Alkitab, terus isi ngobrol sih. Dikasih handphone, buka WA, IG, TikTok, gitu, main Twitter segala macam. Itu masalah. Makanya rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena ketika kau berdoa, saudaraku, kau berbicara kepada Allahmu. Tapi ketika kau baca Alkitab, kau izinkan Allah berbicara kepada kita. Jadi kalau kita berdoa, tak kurang ajar. Maaf, serius saya ngomong kurang ajar. Kenapa? Tuhan cangkemi mbok tutupi. Tuhan ojo kakek cocok. Aku tak njaluk iki Tuhan. Aku turun iki. Aku tak lulus sekolah. Aku tak ini. Aku tak ini. Aku terus. Tapi engkau tidak izinkan Allah berbicara, Yesus berbicara kepadamu melalui Alkitab. Dan itu kurang ajar. Jadi, jangan jadi orang Kristen yang kurang ajar. Oke? Yang ketiga, kita mesti berbuat baik. Yesus pernah ngajar soal ini atau tidak selama dia pelayanan di dunia. Yesus mengajarkan berbuat baik. Cilakanya hari ini orang Kristen diajari buat percaya Yesus, nggak diajari berbuat baik. Sampai di sini Pak, orang Kristen hari ini imannya dikerdilkan sedemikian rupa. Wes pokoknya Yesus mati ke swarga, iya mati dia enggak. Iya ke swarga enggak. Nah ini salah penginjilannya. Ya. Orang-orang bermisi seharusnya bukan mengedepankan istilahnya berita-berita seperti itu yang hanya bisa jadi wacana. Tapi engkau dan saya harus berbuat baik. Karena Yesusmu dan Yesusku selama di dunia ini terus-menerus berbuat baik. Jadi ketika prioritasmu hanya kepada Yesus, kau mesti bisa
taat, engkau mesti bisa setia. Dan satu lagi, engkau pasti bisa berbuat baik. Kepada siapa? Nah, kadang-kadang terus kita baca Galatia ayat 10. Oh, kepada saudara seiman. Waduh, lalu tidak seiman. Kau usah diurusi, kan salah. Seiman itu maksudnya orang yang punya iman. Orang yang bukan Kristen punya iman enggak? Punya. Makanya mereka tetap harus berbuat baik kepada mereka. Bukan dalam pengertian seiman itu segereja atau sedenominasi. Beda. Nah ini jadi masalah buat kekristenan hari ini. Seolah-olah kekristenan jadi eksklusif. Orang Kristen tidak pernah berbuat baik. Cuma slogannya orang Kristen itu kasih. Kasih apa? Kasih masalah sebetulnya. Tahu? Kasih, yo. Kasih apa? Kasih masalah. Kan tidak pernah berbuat baik. Tapi begitu kita dengar agama yang lain, oh ini sukanya berbuat baik. Nah Kristen enggak. Enggak, cuma kasih aja. Nah kok kasih buktinya apa coba? Allah mengasihi kita, buktinya apa? Yesus mati. Engkau mengasihi Allah, buktinya apa? Ya gereja. Nah kan bukan gitu. Ya berbuat baik. Ini jadi masalah besar di kekristenan hari ini. Makanya banyak gembala atau maafkan saya, Pak Daniel, banyak gembala yang memperkaya diri karena tidak punya prioritas hidupnya terhadap Yesus, tidak ada. Ini salah satu bentuk kepedulian kita ketika engkau dan saya harus berbuat baik. Ini cuma sebagian kecil contoh saja. Oke, nah kita mencatat beberapa. Saya harus katakan Alkitab mencatat beberapa, tapi tidak semua bisa diwakilkan dalam satu gambar. Tapi intinya kita mesti berbuat baik, harus berbuat baik. Karena Matius 5, 18-18 ngomong, ketika orang melihat perbuatan baikmu dilihat perbuatan baikmu, bukan engkau mendoakan dia, beda. Karena ada orang melihat perbuatan baikmu. Siapa yang dipermuliakan? Bapa di surga. Oke? Ketika orang melihat perbuatan baikmu. Tapi ini bisa jadi bumerang. Ya, karena setiap perbuatan baik punya dua sisi. Contoh, kalau di sini saya berbuat baik sama cewek cantik yang nggak dikenal, orang yang nggak tahu mesti ngomong, oh ini ngesuik, ini mulai cari perhatian. Tapi kalau orang yang pro sama saya, dia ngomong, ya Pak, itu berbuat baik. Itu. Tapi kau jangan dengarkan, jangan melihat dari pandangan orang. Karena fokusmu, prioritasmu harus kepada Kristus. Tetap berbuat baik. Gak peduli orang mau ngomong apa, terserah. Oke? Kenapa? Ayat sebelumnya tadi, ayat sesudahnya kita sudah baca. Lihat. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa? Tahu orang itu kita itu siapa? Hidupnya orang Kristen tidak enak, Bapak Ibu. Seperti ikan dalam akuarium, diamati orang. Ini serius, lebih-lebih gembala. Ini benar. Nanti gembala nanti jemaatnya tidak punya sepeda motor misalnya, pulang naik motor gocengan, mulai gembala ini golek-golek wedok. Haleluya. Ya Pak Tum ya. Haleluya. Nanti kalau punya mobil terus ngeterno taci-taci itu, aduh, doain taci-taci. Kalau masih menong kan salah terus gitu loh gembala itu tadi akhirnya. Repot tuh. Ngeterno mak-mak gitu, alah ya butuh miayu, lah kan repot. Kalau bener ya orang Kristen itu, serius ini. Semua terus. Tapi ingat, ketika engkau dan saya prioritas hidup dan hidup ke Kristus, kita akan tetap fokus. Amin. Kita tetap taat, kita tetap setia, dan kita akan rajin berbuat baik.
kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu menolong setiap kami, termasuk hamba-Mu yang berbicara, untuk menentukan prioritas hidup kami dengan benar. Kami mau Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kami mau taat kepada-Mu ya Yesus. Kami mau setia kepada-Mu, dan kami akan tunjukkan semuanya itu dengan berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada siapapun juga sesama kami. Tolong kami Allah Roh Kudus, beri kekuatan pada setiap kami, termasuk hamba yang berbicara, untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Kita belajar banyak. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Ialah firman Tuhan yang boleh kita terima, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan ini. Kita menjadi satu pelajaran yang penting. Karena ikut Tuhan itu bukan rutinitas. Ikut Tuhan itu bukan suatu hal yang dipandang orang, tidak. Tapi biarlah kita selalu yang kita lihat adalah Tuhan. Seperti kata Pak Leo Wilopo, hidup orang Kristen itu memang dilihat orang. Ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah, memang benar sebenarnya. Tapi yang perlu kita utamakan adalah apa yang Tuhan mau. Hanya itu. Ya. Haleluya. Yuk kita akan memberikan yang terbaik. Saya udah untuk yang bertugas. Haleluya. Yes. Mas Stefan, boleh doa bersama. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya hari ini Engkau sudah memberikan hikmat bagi kami agar kami selalu mengutamakan Engkau Bapa Surga. Tapi biarlah Tuhan kami mau membuktikan itu lewat apa yang sudah Engkau berkati dalam hidup kami. Biarlah lewat penermat yang akan kami persembahkan untuk melancarkan kegiatan apa yang terjadi di dalam GPI Alam Diri. Biar lewat benda-benda mati ini Tuhan Engkau berkati sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Dan Bapa berdoa Tuhan kiranya Engkau juga memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberi Bapa di surga. Biarlah Engkau tambah-tambahkan apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka Bapa di surga. Dan biarlah nama-Mu selalu ditinggikan dan dimuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan yang terutama dalam hidup. Yes. Yang terutama di dalam hidup ini ya Tuhan. Nama Yesus. Di dalam hidup kami meninggikan namanya. Haleluya.
kami undang untuk setiap keluarga Nafiri, kami undang untuk dari pendalam Alkitab. Kita harus seperti dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita harus belajar firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu menjadi pelita hidup kita, menjadi terang jalan kita. Ya, saya undang. Terus untuk hari Sabtu, nah ini mulai. Haleluya. Ini pemuda, ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 6. Saya pun ikut Pak. Ya, saya masih muda Pak. Saya masih muda. Pendalaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 6 sore bertempat di BC Johnson Mall. Ibadah Next G kaum muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore di tempat BC Johnson Mall. Ibadah umum setiap hari Minggu pukul 4 sore bertempat di BC Johnson Mall. Haleluya. Seperti yang sudah diumumkan, ayo saya undang untuk setia pada Tuhan untuk beribadah. Firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan untuk Kamis ini, ibadah akan diadakan di rumahnya dari Pak Jimmy, ya. Dan ibadahnya itu digabung umum dan pemuda. Ya, jangan lupa hari Kamis jam 6. Kalau yang tidak tahu, boleh koordinasi dengan Ibu Lulu, juga dengan dari CDW, boleh koordinasi, bisa kumpul di Gang 2. Nanti kita akan atur untuk transportasinya, ya. Jika ada yang tahu, langsung ke sana, ya. Kenapa? Yang penting kita memuliakan Tuhan. Ya. Terus untuk pengumuman yang selanjutnya mengenai tanggal 29. Untuk tanggal 29, PA-nya kita adakan di sini, tapi bukan berbicara tentang pendalaman Alkitab, itu tentang pembekalan para WL dan singer tentang tata cara olah vokal, atau belajar untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, prioritas kita tadi dikatakan taat itu sampai mati bolak-balik tetap taat. Ya, enggak harga mati itu. Setia dan berbuat baik. Kalau ada seorang pendeta Pak di sini juga pernah sampaikan bahwa belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu buat mutu kita. Saat ini ada tambahan baru, taat, setia, dan berbuat baik, harga mati. Dan kita pada saat ini kita mau sama-sama. Terima kasih Pak buat berkatnya. Bapak sudah membagikan buat kami. Tanggal 29 para WL dan singer harus datang. Saya katakan, ya semuanya. Setiap bulan Kamis ketiga atau Kamis keempat, setiap Kamis keempat harus diadakan. Minggu terakhir. Itulah pengumuman yang saya berikan. Ya. Karena ini perlu untuk pembinaan, karena ini bukan persekutuan lagi, karena ini sudah gereja. Dan untuk tambahan pengumuman, tolong bantuan doa. Ini jika memang Tuhan menghendaki,
kita ada satu pandangan tanah di Menganti. Ya, kita doa, apakah ini Tuhan maunya kita ke sana atau di sana sebagai cabang? Kita nggak tahu. Rencana Tuhan. Ya, kita doa, kita tetap berdoa. Jika memang Tuhan mau di sana kita buka cabang. Wow, serius keren. GBA Nafiri baru jalan setahun langsung punya cabang, itu keren. Di Gang 2 nggak pernah ada cabang. Kita yang jadi cabang, ya enggak? Ini pergumulan saya selama seminggu ini. Pergumulan saya di Menganti, tanahnya itu 7 kali 20. 7 kali 20. Dan jika memang ini terjadi, benar-benar janji Tuhan terhadap GBA Nafiri. Siapa yang jadi gembala? Nah, antara dia sama dia nih. Antara wakil atau bendahara. Ya, kita harus siap. Jika memang Tuhan mau minta kita di sana untuk menjaga jiwa, kenapa tidak? Amin. Sing amin titik om. Sing amin titik. Iya. Tapi nanti ini saya akan buat survei serius. Siapa yang setuju ke Menganti, siapa yang tidak, dan di sana dibuat cabang atau tidak, saya akan buat survei. Ya, dan kita bawa kepada Tuhan. Ya, ini pergumulan doa. Ini pergumulan doa. Ini kerinduan saya. Ya, ada yang lain? Sudah ya. Pak Liwiopo, terima kasih atas pelayanannya. Jangan kapok-kapok, Pak. Ini kami di sini tidak berbentuk jemaat atau gembala. Kita semua keluarga. Senang bareng. Nah, persembahan perpuluhan kita enggak untuk pribadi, tidak. Kita seperti tadi Pak, berbuat baik. Kita menabur. Karena kami hamba-hamba Tuhan wis cukup Pak. Wis cukup apa yang Tuhan beri. Ya, yuk saya undang untuk wakil berdiri, kita tutup ibadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Tuhan boleh memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan juga yang berkehendak. Tuhan juga menentukan. Tuhan juga mengajari kami untuk kami setia, untuk kami taat. Ajar kami untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Seminggu ini Tuhan dengan kemurahan-Mu membimbing kami sampai di minggu ini Tuhan. Dan untuk mengawali minggu depan Tuhan, kami mau katakan, tangan kuat-kuat selalu menuntutku. Ku tak mau jauh sendiri. Yesus, ku perlukan
tahu kehidupan kami selalu tidak lepas dari tangan Tuhan. Lihatlah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami. Mungkin pada hari ini kami kelemahan tubuh Tuhan. Mungkin kami kelemahan fisik, capek, ruwet. Tapi kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan menilik kami satu persatu. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, agar kami bisa taat, agar kami bisa setia, dan memampukan kami untuk berbuat baik. Kami tahu Tuhan, itu semua karena Tuhan, bukan kuat gagah kami, tidak Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan kami bisa melakukan. Kami mengangkat tangan, kami sangat-sangat memohon Tuhan, berkati kami Tuhan. Diberkatilah keluarga, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah saat engkau pergi, diberkatilah saat engkau pulang, diberkatilah apapun yang engkau rindukan, diberkatilah saat engkau datang beribadah, diberkatilah saat engkau menaati firman Tuhan, diberkatilah saat engkau setia, diberkatilah saat engkau taat. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk dari saudara kami Pak Wilobo. Dalam nama Yesus, kami berterima kasih kami boleh bertatap muka. Kami juga berterima kasih Tuhan sudah memberikan hikmat kepada beliau, kesetiaan, dan sesuatu yang lebih yang akan Tuhan berikan kepada beliau. Berkati Tuhan apapun yang baik yang Tuhan akan berikan kepada Pak Wilobo. Berikan hikmat, dan kemanapun Pak Wilobo pergi, nama Yesus itu selalu ditinggikan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk saudara kami yang tidak henti-hentinya kami berdoa untuk kasih kami dari kami Tuhan. Biarlah kelemahan tubuh ini bukan menjadi halangan musisat terjadi. Kami tahu sampai detik ini Tuhan akan bekerja. Kami sudah melihat Mbak Darmi dipulihkan, dan dipulihkan. Karena kami rindu Tuhan, Mbak Darmi akan berdiri ke dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami punya iman di dalam nama Yesus. Musisat akan terjadi, musisat akan terjadi. Kami percaya. Tidak lama lagi berdiri dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini Tuhan, biarlah kasih dari Allah, yes, segala sesuatu yang baik dari Bapa selalu menyertai kami. Kami serahkan segala sesuatu kehidupan kami, dan kami tutup ibadah